Salam jumpa sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Saya Pendeta Agus Sugiarto dalam panggilan dan pengutusan selaku Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Setiabudi DKI Jakarta, dalam syukur dan atas kasih karunia Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, berkenan menyapa kembali sahabat GPIB dalam program Morning Call GPIB saat ini. Mari sebelum kita bersama-sama memaknai panggilan dan perutusan kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan merenungkan sabda Allah. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sabda yang hidup, bersabdalah bagi kami. Karuniakan bagi kami kuasa Roh Kudus-Mu yang meneguhkan kami untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya di warna keseharian kami sepanjang hari ini. Berkenan dalam kasih-Mu, nama Bapa di surga dimuliakan. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, mari bersama-sama kita membuka Injil menurut Markus. Injil menurut Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17. Demikianlah kutipan menurut Injil ini. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, "Mengapa kamu memperdebatkan bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Masih degilkah hatimu?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang melakukannya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih, dalam narasi Injilnya, Markus menggambarkan Yesus bersama dengan para murid dengan menggunakan perahu menuju ke Betsaida. Dalam perjalanan itu, terlibat percakapan Yesus bersama dengan para murid, bahkan di antara para murid terjadilah perdebatan. Hal yang menarik adalah tentang roti yang hanya dibawa satu buah saja oleh para murid, dan Markus menggambarkan bahwa mereka lupa membawa roti. Menarik bahwa dalam terjemahan aslinya bukan hanya berarti lupa, tapi sengaja mengabaikan. Mereka tidak peduli. Dalam ketidakpedulian itulah apa yang kemudian diperdebatkan itu diinterupsi oleh Yesus dengan mempertanyakan tentang bagaimanakah sejatinya mereka memaknai hanya satu roti itu saja. Sebelumnya kita ketahui bahwa dalam Markus 6 ayat 30 hingga 44 ada narasi yang kita kenal bahwa Yesus melipat gandakan roti dari 5 roti dan 2 ekor ikan, sehingga 5.000 orang kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Bahkan dalam Markus 8 ayat 1 hingga ke-10, kepada 4.000 orang, Yesus memberi makan mereka dengan melipat gandakan 7 roti dan beberapa ikan kecil, bahkan masih tersisa 7 bakul. Sebuah kondisi ketika narasi itu digambarkan menjadi begitu vital dan viral karena melibatkan banyak orang, 5.000 dan 4.000. Namun, di dalam perahu menuju Betsaida ini, hanyalah para murid Yesus bersama Yesus
dan mereka terlibat dengan percakapan tentang satu roti yang sejatinya diabaikan dan sengaja tidak peduli oleh para murid untuk mempersiapkan membawa makanan secukupnya, yaitu harapannya lebih dari satu roti. Tapi menarik bahwa dalam perjalanan di dalam perahu ini, dengan topik satu roti yang diperdebatkan itu, Yesus justru menanyakan sejatinya apa yang menjadi perdebatan mereka, lalu memberikan kepada mereka pengajaran untuk waspada terhadap ragi para Farisi dan Herodes. Apa yang sejatinya mereka maknai seiring dengan memperdebatkan satu roti, Yesus bahkan mempertanyakan kedegilan hati mereka. Apakah tidak pernah melihat peristiwa baru lalu yang vital dan viral itu tentang 5.000 orang yang kenyang dan sisa 12 bakul, atau 4.000 orang kenyang dan sisa 7 bakul? Disinilah saatnya Yesus kemudian mengajarkan mereka untuk waspada terhadap sesuatu yang bagaikan media spoofing, begitu tersamar tapi merambat dan membawa daya kerusakan. Etos, cara, mentalitas Herodes dan Farisi yang koruptif, manipulatif, hipokrit, dan di dalamnya membawa daya rusak. Ya, tidak terjadi pelipat gandaan, sama seperti 5 roti 2 ekor ikan untuk 5.000 orang kenyang dan sisa 12 bakul. Bukan juga tentang pelipat gandaan, tentang 7 roti kepada 4.000 orang dan sisa 7 bakul. Tapi di sini ada proses ketika sekalipun tersamar, dia membawa daya rusak yang di dalamnya bahkan merambat secara senyap. Dan roh dan ragi Herodes serta ragi para Farisi ini dinyatakan oleh Yesus agar para murid waspada. Dan ini sejatinya diperhadapkan dengan ragi kerajaan Allah yang telah terjadi ketika 5.000 orang kenyang dan 4.000 orang kenyang. Di tangan Yesus yang dilukiskan Markus dengan mengambil, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka dan kemudian kenyang. Sebuah tindakan ekaristis yang di dalamnya kehadiran Yesus dengan tangan welas asihnya itu justru merangkul mereka yang di dalamnya berada dalam nuansa kelaparan. Tapi justru ragi kerajaan Allah itu mendatangkan damai sejahtera penuh kepada mereka yang datang dalam ketulusan. Hal itu berhadapan dengan ragi Herodes dan Farisi yang secara tersamar dia merambat tapi juga memberi daya rusak dengan etos, cara, mentalitas yang korup, merusak tatanan, yang manipulatif, penuh dengan tipu-tipu dan gimik, serta di dalamnya tak jarang menjerat kepada kehancuran. Di dalam perahu itulah sejatinya Yesus membawa kepada kesejatian untuk merefleksikan kepada siapakah kita menggantungkan pengharapan di tengah-tengah perjalanan dan pesiarahan itu. Perahu itu bagaikan keluarga kita mungkin, ataukah komunitas-komunitas Kristen di mana kita berada. Bahkan mungkin bagaikan gambaran gereja kita. Dan di dalam perahu itu terlibat percakapan di mana Yesus membawa kepada sebuah perenungan yang sejati tentang kepada siapakah kita menggantungkan sepenuhnya pengharapan itu. Satu ketul roti yang di dalamnya Yesus membawa supaya kita semua berwaspada atas daya sekalipun tersamar, dia membawa efek rusak. Dan kemudian belajar tentang bagaimanakah
daya dari ragi kerajaan Allah yang mendatangkan kemaslahatan, dan itu karena bergantung kepada Yesus dan di dalam tangan kerahimannya yang dilukiskan oleh Markus, menerima, mengambil, mengucap syukur, dan kemudian memecah-mecahkan itu. Kini pertanyaannya kepada kita semua seiring dengan Minggu Advent kedua yang sementara kita jalani. Sebuah proses perjalanan menuju ke Bethlehem, rumah roti, di mana kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus, Sang Roti kehidupan yang sejati itu. Kepada siapakah kita menggantungkan pengharapan itu? Moga adalah kita semua yang berada dan terlibat dalam ragi kerajaan Allah yang mengembangkan kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Tentang 5.000 orang yang menjadi kenyang dan sejahtera, bahkan berkelebihan 12 bakul, ataukah 4.000 orang bersejahtera dengan berkelebihan 7 bakul. Dan di dalamnya kerajaan Allah dinyatakan seiring dengan kehadiran kita untuk terlibat menebarkan ragi kerajaan Allah itu. Waspadalah terhadap mentalitas korup, mentalitas manipulatif, penuh dengan kemunafikan, gimik dan tipu-tipu itu yang dilukiskan oleh Yesus dengan ragi Herodes dan ragi Farisi. Kita diundang memaknai kembali Minggu Advent yang kedua ini dan berjalan dalam pesiaran pengharapan menuju Bethlehem, rumah roti itu, dan berjumpa dengan Sang Roti hidup Yesus yang bahkan kita nantikan kedatangannya kembali. Mari kita memaknai hari ini dengan senantiasa menyerahkan kehidupan kita seiring dengan pengharapan kita hanya kepadanya, Sang Roti hidup itu. Lalu melangkahlah dalam damai sejahtera seiring dengan Minggu Advent kedua sebagai Minggu perdamaian ini, dan berada dalam biduk, dalam perahu bersama dengan Yesus yang di dalamnya kita belajar rendah hati, mempercayakan perjalanan kita dalam pesiarahan hidup ini hanya kepadanya saja. Tak jarang kita mungkin panik seperti para murid yang kemudian sejatinya mereka mengabaikan dan tidak peduli tentang sesuatu yang sejatinya mereka harus belajar, bahwa di tangan Yesus 5 roti dan 2 ekor ikan itu mampu mengenyangkan 5.000 orang, ataukah 7 roti yang mengenyangkan 4.000 orang dan menyisakan 7 bakul. Moga dalam Minggu Advent yang kedua ini adalah kita semua yang dengan sikap rendah hati mempertaruhkan itu juga hanya kepada tangan Yesus yang melipat gandakan sejatinya seiring dengan ragi kerajaan Allah yang mendatangkan kebaikan, kebenaran, dan keindahan itu. Tuhan meneguhkan hati kita di tengah-tengah rasa ungkapan syukur memasuki Minggu perdamaian ini, lalu menjalani kehidupan kita bagaikan bersama dengan Yesus di dalam perahu itu, lalu kita sampai dalam sejahtera karena mempertaruhkan hidup kita hanya kepada Yesus, Sang Roti kehidupan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bantulah kami semua ya Tuhan Yesus, Sang Roti kehidupan, di tengah-tengah ragam pilihan di mana kami hadir, untuk kemudian di dalamnya mengerti di manakah kami berada, dalam dan dengan ragi kerajaan Allah, ataukah ragi Farisi dan Herodes yang di dalamnya bermentalkan manipulatif, koruptif, dan cenderung mencederai kehidupan dengan beragam macam kepalsuan. Teguhkan kami sepanjang hari ini dengan memaknai perjalanan kami denganmu ya Tuhan Yesus, Roti kehidupan, seiring dengan kami menuju Bethlehem, rumah roti itu, seiring dengan apa yang boleh kami harapkan, bahwa hanya dengan Engkau jualah roti kehidupan itu, kami memaknai hidup dalam kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Tolonglah hari ini, agar kami menjalaninya dengan penuh syukur, dan menjadi saluran rahmat serta berkat bagi banyak orang. Berkenanlah kami untuk turut membagikan roti-roti kehidupan itu di tengah-tengah realitas hidup yang kami jalani, dan biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu jua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita memaknai hari ini dengan mempertaruhkan pengharapan kita kepada Sang Sumber Damai, Yesus Kristus. Selamat memaknai Minggu Advent yang kedua ini, Minggu Perdamaian. Hanya kepada Sang Roti Hidup Sejati, Yesus Kristus, kita mempertaruhkan pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati.